Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas penggunaan media bagian pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah mampu menjelaskan, membuat dan menggunakan media berbasis manusia, mampu menjelaskan, membuat dan menggunakan media berbasis cetakan. Nah, untuk poin ketiga nanti kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Nah, penggunaan media pada prinsipnya penggunaan dan pengembangan media itu mengikuti taksonomi Lessing, yaitu di mana media terbagi menjadi media berbasis manusia, berupa guru, instruktur, tutor, main peran, kegiatan kelompok dan lain-lain. Media berbasis cetakan yaitu buku, penuntun, buku kerja, latihan dan lembaran lepas. Media berbasis visual, buku, charts, grafik, peta, figur, gambar, transparansi, film bingkai atau slide. Media berbasis audio, visual, dan media berbasis komputer. Nah, kita akan membahas tentang media berbasis manusia. Ada dua teknik efektif untuk merancang media berbasis manusia. Yang pertama, rancangan itu berbasis masalah. Yang kedua, rancangan itu bertanya ala Socrates. Nah, langkah-langkah rancangan media berbasis manusia dengan berpusat pada masalah itu ada beberapa langkah. Yang pertama, merumuskan masalah yang relevan, artinya masalah yang jelas ya, yang artinya memang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan. Jadi dari masalah itu kita mencari literatur apa yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kemudian mengajarkan mengapa pengetahuan itu penting. Ya, kita menjelaskan secara jelas kenapa kita harus mempelajari masalah tersebut. Kemudian menuntun eksplorasi siswa dengan cara apa? Kita mengaitkan ya kan dengan pengalaman apa yang pernah terjadi pada kehidupan anak-anak atau kehidupan kita sendiri. Kemudian mengembangkan masalah dalam konteks artinya itu secara nyata ya kan. Kemudian solusinya gitu harus jelas ya secara keseluruhan. Kemudian nilai pengetahuan siswa dengan memberikan masalah baru untuk dipecahkan. Setelah kita memberikan suatu masalah, kita bisa dapat memberikan masalah lain yang masih sama kaitannya. Nah, langkah atau teknik pengajaran Socrates seperti apa? Yang pertama, mengidentifikasi pertanyaan heuristik yang meminta siswa berbagi, menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesis pekerjaan mereka seperti bertanya bagaimana dan mengapa. Jadi ketika kita bertanya bagaimana dan mengapa tentang masalah yang masalah yang bersifat relevan, nah artinya akan ada jabaran, akan ada tanggapan oleh siswa itu sendiri. Kemudian pelajaran bisa dimulai dengan diskusi dalam kelompok. Jadi ketika mereka berdiskusi tidak secara sendiri, ada banyak masukan dari teman yang satu, teman yang kedua dan ketiga. Menentukan sistem pembelajaran dalam kelompok. Berkelompok itu mempunyai banyak metode dan model dalam gaya berkelompok, dalam gaya berdiskusi. Jadi itu kembali lagi kepada pengajarnya. Kemudian media berbasis cetakan. Di sini media berbasis cetakan menuntut 6 elemen yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah konsistensi. Apa itu konsistensi? Konsistensi ini artinya konsisten dalam format dari halaman yang satu ke halaman berikutnya. Kemudian mengusahakan konsisten dalam jarak spasi. Tahu ya jarak spasi itu seperti apa. Kemudian format. Format jika paragraf panjang sering digunakan wajah satu kolom lebih sesuai. Sebaliknya jika paragraf tulisan pendek-pendek wajah 2 kolom akan lebih sesuai. Jadi jangan timpang, dalam suatu paragraf itu ada satu ide, jadi dikembangkan sesuai dengan proporsi.
Kemudian isi yang berbeda supaya dipisahkan dan dilabel secara visual. Saya tadi sudah jelaskan, satu ide pokok dalam satu paragraf. Jadi setiap paragraf mempunyai ide pokok masing-masing. Taktik dan strategi pengajaran yang berbeda sebaiknya dipisahkan dan dilabel secara visual. Kemudian organisasi. Organisasi upayakan untuk selalu menginformasikan siswa atau pembaca mengenai di mana mereka atau sejauh mana mereka dalam teks itu. Siswa harus mampu melihat sepintas bagian atau bab berapa mereka baca. Jika memungkinkan, siapkan piranti yang memberikan orientasi kepada siswa tentang posisinya dalam teks secara keseluruhan. Jadi disusun menyesuaikan kerangkanya, pokok bahasan, subpokok bahasan, ada judul-judul yang mewakili paragraf-paragraf tersebut. Susunlah teks sedemikian rupa sehingga informasi mudah diperoleh. Ini tadi sudah disampaikan. Kotak-kotak dapat digunakan untuk memisahkan bagian-bagian dari teks. Ya bisa seperti itu. Jadi ada dalam suatu contohnya dalam satu halaman itu ada 2 kolom ya, 2 kolom untuk memisahkan satu dengan lain. Kemudian daya tarik, perkenalkan setiap bab atau bagian baru dengan cara yang berbeda. Ini diharapkan dapat memotivasi siswa untuk membaca terus. Jadi tidak sama isinya, tentu pembahasannya juga berbeda, jangan sama. Kemudian ukuran huruf, pilihlah ukuran huruf yang sesuai dengan siswa, pesan dan lingkungannya. Kalau tujuannya untuk anak SD ya buatnya gede-gede. Kalau kita lihat buku pelajaran ya, seumuran anak dengan remaja itu berbeda-beda ukurannya. Kalau untuk anak-anak tulisannya besar-besar. Kalau di sini dijelaskan, misalnya ukuran 24 ya, font 24, ukuran yang huruf yang baik. Nah, huruf yang baik untuk teks, buku teks atau buku penuntun adalah font 12. Kemudian hindari penggunaan huruf kapital untuk seluruh teks, jangan. Jadi kalau penggunaan huruf kapital itu pada judul besar. Kemudian subpokok bahasan itu biasanya hanya awalnya saja. Nah, untuk ruang spasi kosong, gunakan spasi kosong lowong tak berisi teks atau gambar untuk menambah kontras. Jadi jangan bacaan semua. Spasi ketika sudah ada pokok bahasan itu akan ada berapa ketuk spasi ya kan, 3 atau 4 ketuk. Kemudian jangan bacaan semua, jadi ada gambar seperti itu. Nah, di sini dijelaskan ruang kosong dapat berbentuk apa? Ruangan sekitar judul ya, tadi seperti saya jelaskan, batas tepi, spasi antar kolom, permulaan paragraf, penyesuaian spasi antar baris atau antar paragraf. Sesuaikan spasi antar baris untuk meningkatkan tampilan dan tingkat keterbacaan. Tambahkan spasi antar paragraf untuk meningkatkan tingkat keterbacaan. Jadi kalaulah dia antar paragraf itu tidak ada spasi, rapat sekali ya, itu akan membuat kita melihatnya, aduh isinya bacaan semua. Jadi gambar, bacaan itu sangat perlu dalam, lagi warna ya, sangat perlu dalam membuat media berbasis cetakan. Petunjuk dalam menyiapkan media berbasis teks interaktif apa saja. Ada menyajikan informasi dalam jumlah yang selayaknya, yang dapat dicerna, diproses dan dikuasai. Ya kan? Jadi jumlah yang selayaknya itu seperti apa dalam dalam kelompok kecil saja itu terdiri dari 3 sampai 7 butir kelompok. Artinya ada 3 bahasan di situ, ada atau 7 bahasan di dalam suatu bacaan di situ. Semakin kompleks informasi itu, semakin sedikit jumlah butir yang ditampilkan dalam sekali penyajian. Jadi kalau semakin banyak ya tidak ini. Apa sih yang dibutuhkan oleh si pembaca atau siswa ya tentunya? Apa yang dibutuhkan dia? Kalau seandainya itu tidak dibutuhkan, kita harus bisa memberikan ilmu terapan kepada siswa agar dia bisa mengaplikasikan dalam kehidupannya. Kemudian pertimbangkan hasil pengamatan dan analisis kebutuhan siswa dan siapkan latihan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi jangan bertanya yang
ini menyiapkan apa yang dibutuhkan siswa dan siapkan latihan. Latihan itu artinya yang bisa memberikan keterampilan, ya kan, ilmu terapan kepada siswa. Pertimbangkan hasil analisis respon siswa, bagaimana siswa menjawab pertanyaan atau mengerjakan latihan, memberikan kesempatan untuk latihan tambahan, menyiapkan contoh-contoh atau menyarankan bacaan tambahan. Jadi harus ketika kita membuat bahan media cetakan, kita harus melihat respon siswa itu nanti akan seperti apa. Kalau seperti ini, kalau bacaan semua pasti akan membosankan. Kalau ada gambar, ada segala macam, ya, ada pertanyaan, ada statement seru, itu pasti akan menimbulkan respon siswa. Kemudian siapkan kesempatan bagi siswa untuk dapat belajar sesuai kemampuan dan kecepatan mereka. Keberhasilan penyajian materi dengan media berbasis teks sangat ditentukan oleh kesempatan siswa belajar berdasarkan kemampuannya. Ini sangat penting juga. Dan gunakan beragam jenis latihan dan evaluasi seperti di sini dijelaskan, bermain peran, studi kasus, berlomba atau simulasi. Nah, sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan menjawab bersama-sama. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangannya ya.